Setelah berhasil menghantarkan pemerintah Kabupaten Tegal meraih penghargaan di ajang Inovatif Government Award Kemendagri dengan menduduki peringkat kabupaten sangat inovatif dan terinovatif, Bupati Tegal Umi Azizah pun dihadiahi tiket gratis belajar pemulihan kembali layanan publik pemerintah pasca pandemi di Singapura. Melalui Second Rising Fellowship Program atau RFP ini, Bupati Umi bersama 7 kepala daerah lainnya berkunjung ke Singapura selama seminggu, dari tanggal 5 hingga 11 Maret 2023. Selain mengikuti kegiatan perkuliahan di Civil Service College dan kunjungannya ke sejumlah objek vital negara, peserta RFP juga berkesempatan bertemu langsung dengan Menteri Singapura, seperti Menteri Pendidikan merangkap Menteri Bidang Pelayanan Publik Mr. Chen Chun Sing, Menteri Kesehatan Mr. Ong Ye Kung, Menteri Keuangan Mr. Lawrence Wong dan Menteri Luar Negeri Mr. Vivian Balakrishnan. RFP ini merupakan kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Administrasi Negara dengan pemerintah Singapura melalui Civil Service College, Kementerian Luar Negeri Singapura dan Temasek Foundation selaku penyandang dana program. Setiap harinya, selain mendapatkan matrikulasi tentang program strategis pemerintah Singapura dari narasumber kementerian, Deputi Kantor Perdana Menteri dan BUMN di Civil Service College, para kepala daerah peserta RFP ini juga berkesempatan meninjau sejumlah objek vital negara, seperti Kapel Marina Timur, sebuah instalasi pengolahan air minum berskala besar bersistem ganda pertama di Singapura yang mengolah air laut dan air hujan yang diambil dari reservoir marina menjadi air minum. Kemudian didistribusikan ke penjuru Singapura melalui sistem perpipaan. Objek vital berikutnya adalah ST Engineering, sebuah perusahaan gabungan yang bergerak di sektor teknologi, pertahanan dan teknik yang unggul di bidang kedirgantaraan, smart city, dan keamanan publik. Jaringan global anak perusahaan dan perusahaan ST Engineering sudah mencakup wilayah pasar Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Serikat. Singapura termasuk negara yang telah mengantisipasi disrupsi teknologi dan menjadikannya satu dari 5 perubahan besar yang akan merubah kehidupan bangsanya. Sehingga negara ini menyiapkan fase gelombang inovasi pada skema pembangunan ekonominya yang sejak tahun 2020 telah memasuki gelombang ke-6 yang dimotori oleh penggunaan kecerdasan buatan dan Internet of Things, robot, dan drone, serta teknologi bersih ramah lingkungan. Selain itu, visitasi lapangan juga dilakukan di Sekolah Tinggi Politeknik Negeri, yaitu Republik Politeknik atau ARPI. Didirikan sejak tahun 2002, ARPI menjadi institusi pendidikan pertama di Singapura yang memanfaatkan sistem pembelajaran pedagogi berbasis pendekatan masalah. Metode pembelajaran otentik yang diterapkan meliputi pembelajaran kelompok kecil, pembelajaran kolaboratif, penilaian secara menyeluruh dan kurikulum berbasis masalah serta kebutuhan industri. Saat ini, ARPI memiliki 36 program diploma, 7 program sekolah dan 5 pemusatan pembelajaran dengan lebih dari 11.700 mahasiswa reguler dan 2.400 mahasiswa paruh waktu dari dalam dan luar negeri dengan didukung 1.500 staf tenaga pengajar. ARPI memiliki visi menjadi institusi pendidikan pilihan untuk menyiapkan tenaga profesional yang inovatif, problem solver, mampu berwirausaha dan berbudaya, dengan misinya membimbing peserta didiknya agar siap menghadapi perkembangan dunia yang dinamis. Salah satu kekuatan terbesar ARPI ini adalah memiliki ikatan yang kuat dengan dunia industri berskala internasional. Singapura sendiri dikenal sebagai negara kota dengan populasi 5,5 juta penduduk. Selain kedisiplinan warganya di ruang publik yang sangat tinggi, apakah itu dalam berlalu lintas ataupun beraktivitas lainnya, upaya pemerintah Singapura membangun ketahanan iklim salah satunya diraih melalui penciptaan City in Nature atau kota di tengah alam. Dengan ini Singapura terus bekerja memperluas taman dan ruang terbuka hijau, termasuk memanfaatkan space di dalam maupun di luar gedung dan bangunan untuk dibuat taman. Singapura juga dikenal sebagai surganya pariwisata, di mana wisatawan yang paling banyak berkunjung ke negeri singa ini adalah warga Indonesia.
Dan salah satu tempat wisata alam buatan paling eksotis adalah Gardens by the Bay. Berlokasi di Marina Bay Waterfront, Gardens by the Bay seluas 101 hektar ini merupakan suaka bagi para pencinta alam dan dunia hortikultura yang banyak memenangkan penghargaan berkelas dunia sejak pertama kalinya dibuka tahun 2012 seperti Landscape Award dari World Architects News, Best Attraction in Asia Pacific dari Travel Weekly. Di sini, pengunjung akan diajak menjelajahi Flower Dome seluas 1,28 hektar. Area hijau ini merupakan konservatori bersuhu dingin yang pernah memecahkan rekor Guinness World Record sebagai World Largest Glass Greenhouse tahun 2015. Area ini menaungi berbagai tumbuhan dan bunga dari 5 benua, dari pepohonan zaitun yang berusia ribuan tahun hingga bunga magnolia dan anggrek. Area berikutnya adalah Cloud Forest, sebuah lanskap dengan kabut asapnya berisikan berbagai tumbuhan langka dan pemandangan dramatis. Di dalamnya terdapat struktur Cloud Mountain yang menjulang setinggi 35 meter di atas tumbuhan pakis dan tumbuhan pemakan serangga yang dikelilingi kabut dan terselubungi vegetasi nan rimbun. Imajinasi kita dijamin akan melambung saat berada di ketinggian dan menemukan kehidupan tumbuhan dari dataran tinggi tropis. Di tengah modernisasi gedung perkantoran, pusat bisnis dan perdagangannya, pemerintah Singapura tetap mempertahankan keotentikan kawasan historikal, lanskap, ataupun bangunan bersejarah seperti di Kampung Gelam dengan keberadaan Masjid Sultan Hussein Shah sebagai sultan pertama di Singapura yang dibangun tahun 1824. Selain itu juga terdapat kawasan Heritage Clarke Quay sebagai distrik hiburan yang merekam jejak sejarah peradaban Singapura masa lampau di sepanjang Sungai Singapura. Dulunya, kawasan ini dikenal sebagai pelabuhan yang padat rumah dan pertokoan dermaga kecil. Pembangunan yang pesat tanpa melenyapkan sisi sejarah bangunan heritage di Clarke Quay membuat distrik ini memiliki ciri khas pertemuan unsur modern dan tradisional dalam satu kawasan. Dengan menggunakan boat, kita bisa menelusuri sungai bersejarah ini hingga ke kawasan Marina Bay untuk menikmati pemandangan gedung Marina Bay Sands, gedung Opera Esplanade dan landmark lainnya. Singapura juga dikenal sebagai surganya kuliner Asia. Beraneka ragam masakan di dunia ada di negara ini. Namun demikian, pemerintah Singapura sangat menjaga betul perilaku hidup sehat warganya, salah satunya melalui program SG Health. Selain mendorong warganya berolahraga, pemerintah Singapura juga aktif mengurangi konsumsi gula dan garam, terutama pada produk kuliner di restoran dan UMKM. Pemerintahnya juga memberikan reward kepada pelaku usaha kuliner yang mematuhi anjuran ini. Dari Singapura, reporter Humas Pemkab Tegal melaporkan.